Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil akram wa ala alihi wa ashabihi dhawi syarafi al karam. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratul ulama al-kurama, dumateng para bapak yai, ibu nyai yang berkenan hadir pada acara kesempatan ini yang saya takzimkan. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Simbah Ki Haji Halimah Ja'far Nasiruddin selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda ingkang kula hormati, Bapak Kiai Nadhori yang saya muliakan, bapak-bapak dari jajaran Dewan Pengawas, Dewan Syariah, Dewan Pengurus yang saya hormati, Bapak Ibu dari manajemen Koperasi Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Hikmah yang saya hormati, bapak-bapak dari tokoh masyarakat selaku perwakilan dari semua anggota Koperasi Pondok Pesantren Baitul Muamalat Al-Hikmah yang berkenan hadir, yang saya hormati. Dan pada kesempatan ini terima kasih kami sampaikan mitra kita dari ada dari dulu BMI, Mega Syariah, Bank BPD Syariah, yang sekarang ini BSI, ini perwakilan dari Bank Syariah Indonesia BSI yang berkenan hadir pada RAT kali ini yang saya hormati. Nak Bank BPD hadir? Oh, alhamdulillah. Perwakilan dari BPD Syariah juga berkenan hadir. Terima kasih Bapak Ibu meluangkan waktu untuk menghadiri dan memberikan dukungan, dorongan kepada Kopontren BMA ini. Terima kasih, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu dari BPD Syariah dan BSI menambah gairah kita Kopontren BMA pada RAT tutup buku 2020 ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah pertama-tama kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita diperkenankan bisa silaturahim, bertemu muka walaupun kondisi yang sangat terbatas. Mudah-mudahan silaturahim pada kali ini dalam rangka RAT Kopontren BMA tutup buku 2020 ini benar-benar menjadi silaturahim yang penuh barokah, senantiasa mendapatkan ridho Allah. Amin Allahumma amin. Dan sekaligus kita doa bersama, mudah-mudahan kita cepat dilepaskan dari pandemi apa ini? Nah, kalau terlanjur coro ngramah corona, mudah-mudahan kita segera dilepaskan dari cobaan
Corona. Sudah 1 tahun lebih ini, mudah-mudahan cepat selesai. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tak lupa sholawat salam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa tergolong menjadi umatnya yang senantiasa mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perlu saya haturkan, saya mewakili dari teman-teman pengurus, pengawas, serta Dewan Syariah, serta dari manajemen Kopontren BMA dalam kesempatan RAT Tutup Buku 2020 ini. Perlu saya sampaikan, pertama, marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Sugeng rawuh, sugeng pinarak dumateng para bapak ibu yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada hari ini senantiasa kehadiran menjadi silaturahim yang mendapat barokah yang banyak, mendapat manfaat yang banyak, serta mendapat ridho Allah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, bahwa RAT Tutup Buku tahun 2020 ini termasuk RAT Kopontren Nurul Huda yang istimewa. Kenapa? Pesertanya sangat amat sedikit. Ini RAT yang istimewa tahun ini. Biasanya RAT kita laksanakan minimal pesertanya 500 sampai 600. Ini ya perwakilan, memang RAT perwakilan dari anggota, tapi yang kita hadirkan minimal 500 lebih. Tapi khusus tahun 2020 ini pengalaman dari tahun 2019 kemarin, kami sudah terlanjur mengundang RAT seperti biasa, undangan beredar, baru dapat telepon, dapat WA peringatan dari Depirindakop Kabupaten Provinsi, sedapat mungkin kalau bisa RAT ditunda. Tapi undangan terlanjur sudah beredar, kami baru menerima peringatan. Jadi tahun 19 kami adakan, walaupun dengan sudah memakai protokol kesehatan, tapi pesertanya ya sudah kita batasi, tapi sudah terlanjur undangan beredar, minimal yang hadir masih sekitar 400-an. Jadi dengan pengalaman itu tahun ini sengaja kami mengundang sangat terbatas. Kita maksimalkan kemarin RAT ini kita dahului dengan RAK, rapat anggota kelompok di masing-masing cabang. Di 9 cabang kantor Kopontren BMA ini kita adakan RAK, kita maksimalkan di RAK-nya. Dengan harapan nanti pada RAT kalau terpaksa dari Depirindakop, dari pemerintah kabupaten maupun provinsi ini menyetop, menunda aktivitas, kita tidak akan tidak mengadakan RAT. Tapi alhamdulillah tidak sampai di stop. Jadi kami tahu diri, jadi RAT tahun ini undangan yang mewakili dari masing-masing cabang ini kita hanya mengundang 5 anggota dari 9 cabang. Jadi undangan kami dari masing-masing cabang ini hanya 5 anggota. Nah, makanya tadi saya utarakan bahwa RAT tahun ini RAT yang sangat istimewa.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa secara umum Kopontren BMA setelah tutup buku 2020 ini kami lihat secara kuantitas ini alhamdulillah meningkat cukup bagus. Kuantitas anggota ini meningkat, kuantitas aset meningkat. Tapi dari segi kualitas ini alhamdulillah tahun 2020 ini tidak seimbang dengan kuantitas jumlah anggota dan jumlah aset. Alasan dari teman-teman, oh ini barangkali pengaruh pandemi. Kenapa? Kalau kami lihat dari laporan, mungkin Bapak Ibu bisa meresani LPJ, laporan pertanggungjawaban RAT ini, bahwa jumlah anggota kami di awal tahun, berarti tutup buku 2019, anggota kami itu baru 28.000 sekian. Anggota kami baru 28.023 orang. Untuk tutup buku 2020 berarti akhir 2020 anggota yang kami layani 34.854 orang. Berarti ada peningkatan 6.831 orang. Ini peningkatan yang cukup banyak, cukup bagus. Jumlah anggota ada peningkatan 6.000 anggota lebih. Kalau jangan persani di jumlah aset pada tutup buku 2019 aset kami 114 miliar 927 juta sekian. Tutup buku 2020 meningkat menjadi 148 miliar 828 juta lebih. Nah, ini peningkatan yang cukup bagus, meningkat sekitar ada 34 miliaran. Begitu juga kalau kita lihat ekuitas modal sendiri, tutup buku 2019 itu modal sendiri kami baru 10 miliar 716 juta. Untuk tutup buku 2020 alhamdulillah sudah meningkat pesat dengan adanya digalakkannya Simpoksus, simpanan pokok khusus, ini menjadi 15 miliar lebih. Nah, ini ada peningkatan yang cukup besar juga. Namun kalau dengan peningkatan jumlah anggota, jumlah aset, jumlah modal sendiri, kalau kita lihat perjalanan 1 tahun dalam tutup buku 2020 itu kami rencanakan dulu itu SHU itu bisa mencapai 1,5 miliar, 1,5 jutaan kurang lebihnya. Ini 100 miliar 496 juta. Ini perkiraan dengan perkembangan tahun sebelumnya, estimasi kami SHU bisa mencapai kurang lebih 1,5 miliar. Ternyata dalam tutup buku 2020 ini SHU cuma mencapai 1 miliar 44 juta. Jadi ini hanya tercapai kurang lebih sekitar 70%-an. Jadi ini antara peningkatan kuantitas ini nampaknya
Ini perkiraan teman-teman dari pengurus pengawas Dewan Syariah serta dari manajemen. Kita rapatkan evaluasi kemarin. Oh ini coro gampangnya jadi oh ini pengaruh pandemi. Namun setelah kita rapat, kita evaluasi perjalanan 1 tahun 2020 ini. Nah, ini kita sudah menemukan titik-titik lemah yang ada dalam perjalanan ini. Akhirnya di bulan Januari, Februari, masuk ke Maret ini alhamdulillah mudah-mudahan nanti tidak seperti tahun buku 2020. Soalnya alasan secara umum kan pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah kalau bulan November kemarin kami pertemuan di Jakarta waktu mendapat undangan dari Istana Merdeka dari Kementerian Koperasi program LPDB itu secara umum perbankan koperasi ini mengalami penurunan aset, pengambilan tabungan yang secara besar-besaran karena pengaruh pandemi. Namun alhamdulillah di Kopontren BMA ini malah kebalikannya. Jadi penabung meningkatnya ini cukup besar. Tapi pembiayaan ini menurun. Estimasi kami pembiayaan dalam tahun 2020 ini mencapai 113 miliar. Ternyata hanya mampu melayani hanya 103 miliar. Nah, ini menandakan berbanding terbalik dengan di kondisi perkotaan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami mewakili dari teman-teman pengurus pengawas serta dari Dewan Syariah dan manajemen sekali lagi mohon dukungan dan doa restu khususnya dari Bapak Ibu para anggota agar perjalanan Kopontren BMA tahun 2021 ini bisa normal kembali minimal seperti tahun 2018-2019. Lebih-lebih harapan kami bisa lebih meningkat. Ini dengan dukungan partisipasi dari para anggota khususnya di tahun 2021 ini melihat ada gelagat perkembangan yang cukup bagus. Mudah-mudahan sampai Desember nanti bisa berkembang terus ya, agar pengalaman di tahun 2020 ini tidak terulang kembali. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kami mewakili dari teman-teman semuanya, mungkin itu sedikit yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Pelaksanaan RAT tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Masudi kami haturkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagian besar yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Masudi saged jenengan pirsani di halaman 16, 17 dan berikutnya nggih. Kaitannya dengan perkembangan
aset dan lain sebagainya nanti di halaman 16, 17 dan selanjutnya itu saged jenengan waos. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, demikian acara RAT untuk sesi pertama. Akan dilanjutkan lagi untuk RAT sesi kedua. Namun sebelumnya kita akhiri untuk sesi pertama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, menginjak acara RAT sesi kedua akan dipimpin oleh beliau Bapak Haji Budi Suryono. Kepada beliau Bapak Haji Budi Suryono dimohon untuk segera monggo untuk memimpin rapat RAT Kopontren Baitul Muamalat Al-Hikmah atau BMA tahun buku 2020. Kepada beliau kami persilahkan.